pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, meskipun kita masih dalam masa pandemi dan belajar online, semoga kalian semua bisa tetap semangat untuk belajarnya ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada materi genetik, hukum Mendel, dan kelainan genetik. Nah, minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang materi genetik. Itu kita sudah mempelajari tentang DNA, RNA, dan juga kromosom. Nah, pada pertemuan kedua, pada hari ini, kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang hukum Mendel. Hukum Mendel dikemukakan oleh Gregor Mendel. Gregor Mendel merupakan seorang pendeta dan ahli botani. Ia berasal dari Austria. Nah, Gregor Mendel ini menemukan bahwa pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya mengikuti suatu pola tertentu. Nah, ini yang menjadi cikal bakal dari hukum Mendel. Nah, bagaimana caranya Gregor Mendel ini menemukan bagaimana suatu pola tersebut? Nah, Gregor Mendel melakukan persilangan pada tanaman. Tanamannya yaitu kacang kapri, atau nama latinnya yaitu Pisum sativum. Nah, ini adalah bentuk dari tanaman kacang kapri tersebut. Ini di sini kita bisa lihat yang ini adalah bentuk luarnya dari kacang kapri, yang ini, dan ini adalah bentuk dalamnya. Nah, tanaman kacang kapri ini juga ada bunga, yaitu bunga sempurna yang. Nah, mengapa Gregor Mendel memilih kacang kapri sebagai penelitiannya? Yaitu yang pertama karena kacang kapri ini mudah tumbuh. Dia bisa tumbuh di mana saja, bahkan di semak-semak pun dia bisa tumbuh di situ. Lalu yang kedua, kacang kapri ini berumur pendek. Jadi, kita bisa cepat untuk melihat keturunan yang dihasilkannya. Lalu yang ketiga, ciri-ciri kacang kapri ini mudah dibedakan satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian, kacang kapri dapat melakukan penyerbukannya sendiri. Karena kacang kapri ini memiliki bunga sempurna, maka ia dapat melakukan perjembukan sendiri. Nah, hal ini juga memudahkan dilakukannya penyerbukan silang. Dan juga yang terakhir, alasannya yaitu karena kacang kapri ini memiliki keturunan yang banyak. Nah, apa saja ciri-ciri yang mudah dibedakan? Maksudnya yaitu tanaman kacang kapri memiliki banyak jenisnya yang dapat mudah dibedakan satu dengan yang lainnya. Ada kacang kapri yang bentuk bijinya bulat, dan ada juga yang bentuknya keriput. Lalu ada juga kacang kapri yang bijinya berwarna kuning, dan ada juga yang berwarna hijau. Lalu ada tanaman kacang kapri yang bunganya berwarna ungu, dan ada juga yang berwarna putih. Ada yang bentuk polongnya atau bentuk kulitnya itu bentuknya mulus, dan juga ada yang bentuknya keriput. Lalu ada yang warna polongnya kuning, dan juga ada yang warna hijau. Dan juga karena tanaman kacang kapri ini ada bunga, di sini bunganya juga ada yang berbeda. Ada yang di samping, dan juga ada yang di ujung. Nah, kalau di samping berarti dia di samping seperti ini. Juga kalau yang di ujung, dia di ujungnya. Lalu ada juga yang tanaman kacang kapri yang batangnya tinggi, namun ada juga batangnya yang pendek. Nah, karena banyaknya jenis dari tanaman kacang kapri ini, jika kita silangkan satu dengan yang lainnya, maka akan langsung terlihat bagaimana perbedaannya antara keturunan dari tanaman kacang kapri yang disilangkan satu dengan. Nah, penemuan Gregor Mendel ini yang sekarang kita sebut sebagai hukum Mendel atau hukum pewarisan sifat.
Nah, hukum Mendel ini dibagi menjadi dua bagian. Ada dua, yaitu ada hukum satu Mendel dan ada hukum dua Mendel. Nah, hukum satu Mendel ini dinyatakan yaitu setiap gen dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamit. Nah, dari pernyataan ini juga, maka hukum satu Mendel juga sering disebut dengan hukum segregasi bebas. Kenapa? Karena pada hukum ini, gen di dalam alel mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Nah, seperti ini. Lalu untuk hukum dua Mendel dinyatakan sebagai berikut. Setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Nah, pada pernyataan ini juga, maka hukum dua Mendel juga disebut dengan hukum asortasi bebas. Karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Nah, hukum satu dan hukum dua Mendel ini diterapkan pada proses persilangan. Akan kita bahas selanjutnya. Namun, sebelum kita memasuki proses persilangan, kita akan membahas simbol-simbol yang sering kita lihat dalam persilangan. Yaitu yang pertama ada parental. Parental ini adalah sebutan untuk orang tua atau induk. Kemudian ada filial. Nah, filial ini adalah sebutan untuk keturunan atau anak yang diberikan dari persilangan. Kemudian simbol ini adalah simbol untuk arti dari simbol ini yaitu adalah disilangkan atau dikawinkan. Kemudian yang selanjutnya adalah genotip. Nah, istilah genotip ini adalah istilah untuk sifat tak tampak yang ada dalam suatu tumbuhan atau hewan. Contohnya, misalnya kalau dalam tumbuhan itu ada warna bunganya itu warna merah dengan gennya adalah MM. Nah, MM ini yang kita sebut sebagai genotip. Kemudian ada fenotip. Fenotip ini kebalikan dari genotip. Kalau genotip itu sifat tampak, fenotip adalah sifat tampak dari tanaman atau suatu hewan. Nah, contohnya ini seperti warna dari tanaman dan juga bentuk biji atau warna bulu hewan, warna rambut hewan, seperti itu adalah sifat fenotip. Lalu ada alel. Alel merupakan pasangan gen atau sifat dari induk, dari orang tua atau induk. Lalu ada homozigot. Homozigot ini adalah istilah untuk individu yang memiliki alel sama. Seperti contohnya ini MM besar atau MM kecil. Dan ada juga heterozigot. Nah, kalau homozigot memiliki alel sama, heterozigot individu yang memiliki alel berbeda. Nah, seperti contohnya ini M besar dengan M kecil. Ini gen heterozigot namanya. Biasanya kalau homozigot itu huruf simbol dari gennya itu hurufnya besar semua atau hurufnya sama semua. Ada huruf semua dan juga ada yang huruf kecil semua. Itu sifatnya berarti homozigot. Kalau heterozigot berarti hurufnya ada yang huruf besar dan juga ada yang huruf kecil. Seperti ini untuk gennya. Kalau gennya memiliki huruf besar dan huruf kecil seperti ini berarti sifatnya itu heterozigot. Lalu yang selanjutnya ada gamet. Gamet merupakan simbol gen yang dibawa. Lalu ada gen dominan. Nah, gen dominan ini merupakan gen atau sifat yang menutupi sifat lain. Nah, biasanya lambangnya itu huruf besar.
Lalu selanjutnya ada gen resesif. Nah, kalau yang gen dominan ini yang menutupi sifat lain, kalau gen resesif dia sifat yang tertutupi sifat lain. Nah, biasanya lambangnya hurufnya kecil. Ini lambang gennya ya. Yang hurufnya besar berarti dia dominan, dan kalau hurufnya kecil berarti dia resesif. Lalu selanjutnya ada gen intermediate. Nah, gen intermediate ini merupakan gen atau sifat yang muncul dari sebuah induk atau yang memiliki sifat baru. Lalu ada monohibrid. Nah, monohibrid ini merupakan persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Kemudian ada dihibrid. Jika monohibrid tadi ada persilangan dengan satu sifat beda, kalau dihibrid persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah galur murni. Galur murni merupakan individu yang dapat melakukan penyerbukannya sendiri. Lalu kita akan membahas tentang persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid ini merupakan penerapan dari hukum satu Mendel. Persilangan monohibrid. Nah, tadi juga sudah kita bahas di simbol dalam persilangan bahwa monohibrid ini adalah persilangan dengan satu sifat yang beda. Artinya, dalam persilangan antar individu hanya satu sifat yang kita amati. Contohnya seperti warna bunga atau bentuk biji, hanya satu yang kita amati. Oke, kita langsung pada contoh. Contohnya di sini, nah pada persilangan kacang kapri berbunga ungu dengan genotip UU besar disilangkan dengan kacang kapri berbunga putih, genotipnya U kecil, U kecil. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sifat pembedanya yaitu warna bunganya, yaitu ada yang warna bunga yang disilangkan yaitu ada yang ungu dan ada yang warna putih. Nah, individu yang kita silangkan ini yaitu kita sebut sebagai parental atau P1. Di situ disebutkan sebagai P1. Individu yang kita silangkan yaitu kacang kapri berbunga ungu dengan genotip U besar dan kacang kapri berbunga putih dengan genotip kecil U kecil. Masing-masing induk atau masing-masing parental akan menghasilkan gamet. Untuk induk kacang kapri berbunga ungu, gamet yang dihasilkannya akan membawa alel U besar. Nah, sedangkan untuk bunga putih, maksud saya kacang kapri yang berbunga putih, gamet yang dihasilkan akan membawa alel U kecil. Satu saja. Nah, ketika kita silangkan kedua ini, atau kita kawinkan, maka akan menghasilkan keturunan atau anak dengan genotip U besar, U kecil. Keturunannya ini yang kita sebut sebagai filial, atau di sini dilambangkan sebagai F1. Nah, karena pada kacang kapri berbunga ungu ini sifatnya dominan, itu dilambangkan dengan huruf yang besar ini, maka U besar yang ini bersifat dominan terhadap U yang kecil di sebelah sini yang membawa gen kacang kapri berbunga putih. Maka karena gen U besar yang membawa sifat kacang kapri berbunga ungu lebih dominan, maka anak yang dihasilkan atau keturunan yang dihasilkannya akan berwarna ungu juga sesuai dengan sifat yang lebih dominan. Seperti ini. Nah, jika kita melakukan persilangan antara keturunan F1-nya, yaitu antara bunga ungu dengan genotip U besar U kecil,
dengan sesamanya, yaitu kacang kapri berbunga ungu dengan titik besar dan kecil juga. Maka kita akan mendapatkan gamet yang dihasilkan pada masing-masing induk ini, pada masing-masing induk P2, maka gamet yang dihasilkan akan terdiri dari dua jenis gamet yang dihasilkan, yaitu ada gamet yang membawa alel U besar dan juga ada gamet yang membawa alel U kecil. Dan juga untuk yang F1 yang disilangkan juga, gamet yang dihasilkan juga alelnya akan membawa U besar, satu U besar, dan juga satunya U kecil. Nah, ketika kita silangkan gamet-gamet maka akan menghasilkan beberapa keturunan yang genotipnya ada yang berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat ketika U besar disilangkan dengan U besar, maka akan menghasilkan keturunan dengan gamet U besar dengan U besar. Maka individu yang dihasilkan akan bersifat kacang kapri berbunga ungu. Lalu kemudian ketika gamet U besar disilangkan dengan yang U kecil ini, besar disilangkan dengan U kecil, maka individu yang dihasilkan adalah kacang kapri yang juga berbunga ungu. Tadi U besarnya akan lebih dominan daripada kecil. Nah, ketika kita silangkan lagi gamet dengan alel U besar ini dengan alel U kecil ini, maka akan menghasilkan individu dengan kacang kapri berbunga ungu pula. Lalu, ketika kita silangkan gamet dengan alel U kecil ini dengan sama U kecil, maka akan menghasilkan individu kacang kapri dengan bunga putih. Kenapa? Karena sama kecil U kecil, karena tidak ada yang dominan sama-sama aktif, maka seperti dengan induknya tadi yang pertama, maka individu yang dihasilkan adalah kacang kapri berbunga putih. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk perbandingan rasio genotipnya, yaitu terdapat 3 jenis genotip yang ada, yaitu ada yang bergenotip U besar U besar, U besar, ini. Lalu ada juga dengan genotip yang besar dengan U kecil, ya, dengan kecil yang ini. Lalu yang terakhir ada yang bergenotip U kecil U kecil. Nah, maka jadi ada 3 jenis genotip yang dihasilkan. Perbandingannya yaitu ada genotip U besar U besar ada 1, yang ini. Lalu genotip U besar U kecil ada 2, yang ini dan yang ini. Dan yang bergenotip U kecil ada 1, yang ini. Ya. Lalu untuk perbandingan rasio fenotipnya, ingat tadi kalau yang genotip itu adalah sifat yang tak tampak, berarti yang gennya berarti yang ini yang U besar U besar, U kecil U kecil dan U besar U kecil dan U kecil U kecil. Lalu kalau yang rasio fenotipnya berarti itu adalah sifat yang tampaknya, berarti warnanya. Berarti di sini terdapat 2 jenis warna bunga, yaitu ada warna bunga ungu dan juga ada warna bunga yang putih. Kita dapat lihat di sini bunga ungunya ada 3 di sini yang kita dapatkan. 1, 2, dan 3. Lalu untuk bunga putih kita dapat 1. Jadi dari hasil keturunan dari antar F1 yang kita silangkan,
maka kita mempunyai dua jenis tanaman kacang kapri dengan bunga yang warnanya beda. Ada yang warnanya ungu dan juga ada yang warnanya putih. Selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan monohibrid intermediate. Tadi sudah kita bahas, intermediate merupakan gen yang memiliki kedua sifat induknya. Pada persilangan ini, gen antara kedua induk itu sama-sama kuat, sehingga tidak ada yang menjadi dominan ataupun reseptif. Jadi, keturunan yang dihasilkan akan membawa kedua sifat induknya. Nah, contohnya seperti ini. Pada persilangan bunga pukul 4 yang berwarna merah dengan genotip M besar, disilangkan dengan bunga pukul 4 berwarna putih dengan genotip MM kecil, huruf kecil, maka bentuk dari induk bunganya yaitu seperti ini. Nah, ini adalah induk bunga pukul 4 yang berwarna merah, dan ini bunga pukul 4 yang berwarna putih. Jika kedua bunga ini kita silangkan, maka akan menghasilkan gamet, yaitu pada induk bunga merah, bunga pukul 4 berwarna merah dengan genotip M besar, maka gamet yang dihasilkan yaitu alel M besar. Lalu untuk induk bunga pukul 4 yang berwarna putih, gamet yang dihasilkan yaitu alel dengan M kecil. Nah, ketika kedua gamet ini kita silangkan, maka akan menghasilkan keturunan baru karena yaitu bunga berwarna merah muda atau pink. Nah, kenapa bisa bunganya berwarna merah muda? Karena gen antara bunga pukul 4 yang warna merah dengan bunga warna putih ini sama-sama dominan. Sehingga ketika disilangkan maka gen yang ada itu bercampur dan menghasilkan sifat yang baru. Maka dari induk yang berwarna merah dan putih maka akan menghasilkan anak atau filial yang berwarna pink. Nah, ketika kita silangkan antar nya atau ini yang pink, yang bunga pink ini kita silangkan dengan sesamanya, maka gamet yang dihasilkan dari induknya ini yang F1 ini akan menghasilkan dua jenis gamet yang berbeda. Yang pertama ada dengan alel yang dengan M besar, alel M besar, dan juga ada alel dengan alel M kecil. Dan juga untuk yang pertamanya yang disilangkan juga memiliki dua jenis, ada alel M besar dan juga ada alel M kecil. Ketika kita silangkan keempat gamet ini, maka kita akan mendapatkan beberapa individu. Ketika kita silangkan gamet M besar ini dengan lawan persilangannya, maka akan menghasilkan individu dengan genotip M besar dan M besar. Maka sifat yang dihasilkan akan berwarna merah. Lalu jika gamet M besar ini kita silangkan dengan gamet M kecil dari yang di sebelahnya, maka kita akan mendapatkan individu dengan genotip MM dan sifat genotipnya adalah pink. Ini berwarna pink. Lalu ketika yang gamet ini sebelah sini M besar yang ini kita silangkan dengan M kecil yang ini, maka akan menghasilkan individu dengan genotip M besar M kecil. Dengan fenotipnya yaitu bunganya berwarna pink. Lalu yang terakhir kita silangkan M kecil ini dengan M kecil.
maka akan menghasilkan individu M kecil dengan genotip M kecil, dan fenotipnya berwarna putih. Ya. Nah, ini tadi, maka dapat kita simpulkan genotip yang dihasilkan ada 3 jenis, yaitu ada genotip dengan M besar, dan ada juga yang genotip M besar, M kecil, dan juga ada yang M kecil, M kecil. Jumlahnya untuk yang besar ada 1, ada yang untuk yang M besar M kecil ada 2, dan untuk kecil ada 1. Lalu untuk perbandingan rasio fenotipnya, itu ada 3 jenis juga, yaitu untuk bunga berwarna merah, ada jenis bunga berwarna merah, bunganya berwarna pink, dan juga ada juga yang berwarna putih. Nah, kita hitung di sini untuk yang bunga warna merahnya ada 1, yang ini. Lalu yang bunga berwarna pink ada 2, yang 1 ini dan yang ini. Lalu untuk yang bunga berwarna putih ada 1, yang ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid ini merupakan penerapan dari hukum 2 Mendel. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan 2 sifat yang berbeda. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada persilangan antara kacang kapri dengan biji bulat warna kuning dengan genotif BBKK besar disilangkan dengan kacang kapri biji keriput warna hijau dengan genotipnya B kecil, K kecil. Nah, di sini dapat dilihat 2 sifat yang berbeda, yaitu sifat biji bulat dan juga sifat warna kuning. Nah, makanya itu juga genotipnya juga ada 2 jenis. Ada 2 pasangan alel, yaitu ada BB besar, dan juga ada K besar. Nah, untuk yang satunya juga, yaitu ada 2 jenis sifat, yaitu ada biji keriput dan ada sifat warna hijau. Genotipnya juga ada dari 2 pasangan alel, yaitu B kecil, dan K kecil. Ketika kita silangkan kedua individu ini, yaitu kacang kapri dengan biji bulat berwarna kuning, genotipnya B besar, K besar, disilangkan dengan kacang kapri dengan biji keriput warna hijau. Genotipnya B kecil, K kecil. Nah, karena untuk persilangan dihibrid ini berlaku juga gen dominan dan gen resesif. Gen dominannya yaitu yang ini, yang bulat kuning. Dinamakan juga dengan genotipnya yaitu guru besar semua. Lalu, gamet yang dihasilkan untuk induk kacang kapri dengan biji bulat dan warna kuning, gamet yang dihasilkan yaitu dengan alel B besar, K besar. Untuk yang biji keriput berwarna hijau, alelnya B kecil, K kecil. Nah, ketika kedua gamet ini kita silangkan atau kita kawinkan, maka akan menghasilkan keturunannya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil yang bersifat bulat, biji bulat, dan berwarna kuning. Karena tadi kan di sini berlaku gen dominan dan gen resesif, karena yang B besar, K besar ini dominan, yaitu yang kuning dominan terhadap yang keriput hijau atau B kecil, K kecil, maka sifat anaknya akan mengikuti sifat dominan dari induknya, yaitu yang bulat kuning. Nah, kemudian ketika kita hilangkan lagi yang F1-nya, yaitu keturunan F1-nya,
Maka antar keturunan F1 yaitu B besar B kecil K kecil dengan sesamanya yaitu B besar B kecil K besar K kecil dengan sifat bulat kuning semua. Ketika kita silangkan maka gamet yang dihasilkan ada 4 jenis gamet yang dihasilkan. Nah, dari cara menentukannya yaitu dari B besar yang ini kita pasangkan dengan K besar ini. Maka akan menghasilkan gamet besar K besar. Selanjutnya, yang B besar ini juga kita pasangkan dengan K kecil yang ini. Maka akan menghasilkan gamet B besar K kecil. Lalu yang B ini kita pasangkan dengan K besar ini. Kita akan menghasilkan B kecil K besar. Lalu yang ini B kecil ini juga kita pasangkan dengan yang K kecil yang di depan sini. Maka akan menghasilkan gamet B kecil K kecil. Yang di sebelahnya juga sama. B besar yang ini pasangkan dengan K ini, ini B besar yang ini dulu dipasang K kecil lagi. Jadi ini B kecilnya dipasangkan dengan K besar, maka akan menghasilkan gamet B kecil K besar. Lalu B kecilnya ini terakhir dipasangkan dengan B kecil dengan K kecil. Maka akan menghasilkan gamet B kecil K kecil. Nah, ketika kita silangkan ke-8 gamet ini, masing-masing ada 4 gamet dari tiap induknya, maka akan menghasilkan beberapa jenis keturunan. Itu kita dapat menentukan keturunannya melalui tabel seperti ini. Nah, di atas ini kita masukkan gamet yang sudah kita temukan tadi. Yang 4 di atas, lalu yang 4 satunya, yang dari induk satunya kita buat di sebelah sini. Nah, baru kita silangkan. Untuk perbandingan rasio genotipnya terdapat 9 jenis genotip. Itu ada B besar K kecil, B besar K besar K kecil, B besar B kecil K besar K besar, B besar B kecil K besar K kecil, B besar B besar K kecil K kecil, B besar B kecil K kecil K kecil, B kecil B kecil K besar K besar, kecil B kecil K besar K kecil, dan B kecil K kecil. Nah, untuk jumlahnya, perbandingan jumlahnya ada 1 untuk B besar B besar kecil, 2 untuk B besar K kecil, lalu selanjutnya ada 2 juga, selanjutnya 4, 1, 2, 1, 2. Ini bisa lihat sendiri ya. Nah, itu untuk yang rasio genotipnya. Untuk yang rasio genotipnya, kita ada 4 jenis tanaman, 4 jenis sifat yang diturunkan. Yaitu ada bulat kuning, biji bulat warna kuning, lalu ada biji bulat warna hijau, biji keriput warna kuning, dan biji keriput warna hijau. Jumlahnya yaitu biji bulat warna kuning ada 9, biji bulat warna hijau ada 3, biji keriput warna kuning ada 3 juga, dan biji keriput warna hijau ada 1. Nah, untuk kalian bisa lebih memahami bab ini, maka saya akan memberi kalian tugas. Nanti silahkan dikerjakan di lembar jawaban atau kertas lembaran atau kertas folio juga bisa, dan dikumpulkan hari Senin ke sekolah ya kumpulkannya. Nanti soalnya saya bagikan di WA dan juga di Google Classroom.
Tugasnya dikumpulkannya hari Senin ya. Jangan lupa. Nah, itu aja untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video pembelajaran ini sampai berakhir. Silakan bila ada pertanyaan nanti chat aja saya di WA ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kumpul hari Senin ke sekolah. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan.